kayak artis-artis film aja. Kita kan gembel. Gembel juga manusia kau. Tuhan, buat modal nikah. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni seorang sutradara yang karya terbarunya baru saja rilis di Klik Film yang dibintangi oleh Denny Sumargo dan Sarah Fajira. Siapa lagi nih kalau bukan Mas Anggi Umbara. Selamat malam Mas, apa kabar nih Mas? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Kabarnya kurang tidur sih. Kurang tidur. Karena lagi ada proyek baru nih Mas. Iya, lagi selain juga lagi syuting, lagi masih nulis juga buat next filmnya. Terus ada prep juga sih untuk beberapa, jadi lumayan sih. Wah, mantep Gitu nih deh. Mas nih, mantep nih. Soalnya setahun kayaknya kalau saya perhatiin itu Mas Anggi bisa 3-4 film Mas ya, saat ini ya. Iya, lagi Mantep. pandemi gini, jadi yang film-film yang bioskopnya ketunda, terus jadinya banyak kerjain tawaran project digital lah. Tapi justru dalam pandemi ini ide-ide jadi banyak apa gimana nih Mas? Justru karena biasanya kan kalau film layar lebar kan diambilnya dari IP besar ya gitu kan. Nah itu kan ide-idenya ya udah dalam koridor IP tersebut gitu kan. Nah kalau pas lagi pandemi gini justru karena semuanya terlimitasi dan nggak ada IP yang berani dikeluarkan gitu kan. Karena kan IP kan sebuah aset gitu kan. Kan sayang kalau nggak ada penonton gitu. Jadi kita diminta untuk mendevelop cerita-cerita original. Ya udah jadi keluar semua tuh, jadi banyak yang cerita originalnya yang keluar tuh, kayak How We Survive kemarin Keren tuh, itu keren. original story semua gitu. Gitu. Jadi lumayan sih jadi untuk itu lagi original story lagi gitu. Oke, nah kalau kayak gitu tuh termasuk berita baik untuk Mas apa malah bisa menjadi beban tuh kalau membutuhkan original story? Berita baik, karena itu kita sebagai sutradara, sebagai sineas gitu ya, pasti pengennya kalau disuruh milih film, bikin film ya pasti maunya yang dari original story kita gitu kan. Semua sutradara pasti maunya seperti itu gitu kan. Cuma kan kalau dari dari produser pasti kan maunya kan dia mau yang udah ada penontonnya yang jelas gitu kan. Jadi intellectual property itu sangat menjadi aset untuk mereka gitu kan. Jadi orang udah tahu nih mereka udah punya popularity base dan FC Warkop kan udah terkenal kayak apalagi kayak Susana itu semuanya kan udah ada popularity base-nya gitu kan. Jadi itu lebih gampang untuk menggait penonton lah gitu. Karena kan para produser kan pasti ujung-ujungnya kesuksesannya diukur dengan banyaknya penonton. Kurang lebih maksudnya back event atau harus keuntungan lah yang minimal ya Mas ya. Iya, itu kan makanya harus menjadi industri ya, karena seperti itu harus muter kan. Jadi sangat mengandalkan keuntungan. Tapi kalau nggak jadi industri jadinya. Mengenai hal itu, menyambung mengenai hal itu, saya jadi kepikiran dengan dilemparnya dengan platform, misalnya ke OTT atau misalnya ke platform digital dengan bioskop, itu cara mainnya pasti berbeda Mas ya, dalam arti kalau kita berhubungan dengan pendapatannya. Oh iya, jauh kalau jual ke platform kan digital sudah ada harganya harus segitu aja gitu kan. Jadi nggak ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi gitu. Jadi keuntungannya udah ya segitu gitu kan, harga jual putus aja segitu gitu. Oh, bukan termasuk dalam arti jumlah penontonnya berapa yang nonton, jumlah kliknya itu bukan seperti itu juga ya Mas ya? Kalau based on subscribers apalagi yang langganan untuk nonton nggak ada kayak gitu. Tapi kalau berdasarkan pay per view, orang yang mengklik pay per view, jadi sekali nonton dia bayar dengan pay per view,
Nah itu baru bisa berkali-kali bisa sharing penghasilan. Gitu. Jadi ada dua cara sih, masing-masing platform juga beda-beda caranya. Gitu. Betul. Kan ada platform yang tanda kutip menjual pay per view, atau istilahnya kita langganan terus kita bisa menonton film-film yang lain, dalam arti ya itu otomatis. Kalau kayak bioskop Indonesia atau kan bioskop online ya, online kan dia pay per view. Mola juga Mola TV itu sistemnya pay per view. Klik film juga gitu kan, dia pay per view juga ada juga gitu kan, seminggu beberapa. Seminggu gitu. untuk beberapa film. Kalau beda kalau Netflix base kan dia langganan udah langsung kan setahun, atau sebulan per bulan gitu. Di sini juga gitu. Kalau WeTV ada pay per view juga gitu kan, dia berapa episode gratis, berapa episode bayar. Gitu. Jadi beda-beda sih gitu, dealnya. Tapi kalau ke tim production, ke director, ke tim kreatif, jatuhnya ya flat aja sih so far itu. Flat jual putus aja, jadi nggak ngaruh gitu. Tapi setidaknya itu cukup membantu di masa-masa pandemi gini, apalagi kalau kita nggak boleh PPKM segala macam, bioskop masih belum buka ini, otomatis untuk pelaku film cukup terbantu jadi sebuah solusi, bukan terbantu lagi, sebuah solusi untuk tetap berputarnya industri perfilman. Malah misalnya kayaknya kreativitas itu malah lebih terpancing nih para sutradara, gimana supaya misalnya dalam lokasi yang terbatas, dalam misalnya waktu terbatas, orang terbatas, itu mereka memainkan ide-ide mereka itu untuk tetap berkarya, Mas Anggi ya. Ya, gitu. Ya, contohnya you adapt or you die gitu. Oke. Nah, ini Mas, karya terbaru Mas Anggi ini kan yang berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila, diangkat dari novel karya Mas Han Gagas ya Mas ya. Nah, ini boleh cerita sedikit nggak Mas, dari awal istilahnya, ini kan pasti kan memilih-milih nih dari para istilahnya kontestan untuk memilih novel dari Mas Han Gagas nih, yang temanya bisa dibilang ini tidak umum nih, dan cukup tanda kutip beresiko tinggi, cukup beresiko tinggi sih menurut saya ya. Nah, ke dalam film terbarunya Mas nih, kira-kira prosesnya gimana nih Mas dalam memilah-milahnya? Prosesnya pertama itu kan dari Falcon Script Hunt kan, jadi dibikin lomba penulisan, ada yang berupa novel, ada skenario, terus dimasukkan ke dalam kuiku, terus dari berapa ribu gitu, itu dikurasi dulu oleh para kurator awalnya kan, yang secara teknis bisa lah gitu masuk ke dalam daftar yang terpilihnya gitu. Nah, akhirnya terpilih menjadi 200 sekian tuh. Terus baru kita pilih dari 200 sekian itu gitu. Nah, saya sih ngeliat pertama dari premisnya dulu, dari semuanya itu. Semuanya kita bacain premisnya apa. Dan saya pilih sekitar 7 waktu itu yang menarik untuk saya bahas premisnya, dan begitu saya baca, ya ternyata yang paling menarik untuk saya yang dari Han Gagas ini tulisnya gitu, yang Balada Sepasang Kekasih Gila gitu, karena ya itu kan dia mengangkat kisah dari kaum marginal kan, sudut pandangnya dibawa ke sana dan sangat karakter driven gitu kan, jarang film-film yang kuat dari karakter driven itu. Nah ini benar-benar membuka dari sudut pandangnya sih mereka ini, yang orang-orang terpinggirkan ini kan, orang yang nggak pernah dianggap sama kita gitu, yang membawa pertanyaan bahwa ini yang sebenarnya gila siapa sih gitu kan, manusia mereka atau emang orang yang kita gitu yang mengaku waras tapi kelakuannya kok kayak lebih gila dari mereka gitu. Jadi ya itulah menjadi cerminan, bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Jadi dan ngebukanya bukan satu dimensi aja dari sisi sosialnya dia, tapi juga dari sisi spiritualnya, dari sisi semuanya lah gitu, bisa buka gitu. Jadi lumayan dalam, lumayan luas gitu kan range-nya untuk pembahasan apa yang mau dibahas, isunya yang dibahas itu. Makanya jadi menarik. Saya pilih, terus Han Gagasnya nulis skenario draft 1, saya revisi jadi draft 2, udah syuting gitu. Jadi ya udah tayang. Dan kita sih happy banget dengan hasilnya, dengan limitasi yang ada ya, syutingnya cuma 5 hari gitu kan. 5 hari. Jadi harus efisien sekali. 5 hari Mas. Ya, jadi emang
Iya, ya pasti orang kalau yang biasa syuting film pasti bingung gimana nih syuting 5 hari kan. Tapi untungnya saya udah lama kan syuting gitu kan, dari mulai tahun 2000 awal, 2001 tuh udah syuting video klip, udah syuting macam-macam lah gitu. Nah akhirnya kita kembalikan lagi back to basic aja gitu. Apa yang kita perluin gitu kan. Nah, back to basic ini benar-benar menjadi pencerahan sih. Jadi efisiensi production tuh benar-benar bisa diterapkan di sini. Jadi ya nggak semua orang bisa melakukan itu dan mau melakukan itu gitu. Tapi kalau menurut saya ini waktu yang tepat untuk back to basic, kita kembali ke titik nol gitu. Akhirnya kita bisa memproduksi dengan 5 hari, dengan 6 hari, dengan film-film digital ini sesuai dengan limitasi budget dan target yang dituju untuk penontonnya. Gitu. Oke. Ya. Ini cukup menarik nih, dalam arti dengan keterbatasan waktu segala macam, Mas bisa memaksimalkan 5 hari ya Mas ya, untuk dalam arti syuting. Itu kira-kira ada kesulitan apa tuh Mas dalam yang berarti dalam syuting ini? Kesulitan pasti dari awal ya membreakdown sekian puluh scene menjadi 5 hari itu gitu. Jadi itu udah dari kru kita sendiri awalnya wah ini nggak mungkin, tapi saya yang merasa maksudnya saya yang di nakodanya dan saya bilang ya ini mungkin gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin, impossible is nothing gitu, nothing is possible gitu. Nah akhirnya yaudah kita coba dengan tetap ya udah bikin breakdownnya semaksimal mungkin gitu kan, dan harus tetap make sense gitu. Ini udah kita terapkan, ternyata mungkin, bukannya mungkin malah kejadian, malah jadi berapa film, malah jadi 4 film sendiri gitu kan, dengan cuma 5 hari gitu. Selebihnya ada yang 7 hari, ada yang 8 hari gitu. Ya beda production gitu. Jadi sebelah sini skies juga, jadi pembelajaran buat kita semua kalau itu tadi dengan production yang baik, yang semuanya udah selesai di meja, terbreakdown dengan baik. Bukan kan biasanya kan orang syuting di lapangan, enggak. Produksi itu sebenarnya syutingnya harus selesai di meja duluan gitu kan. Di lapangan udah tinggal mengeksekusi aja gitu. Banyak yang lamanya syuting kan pada saat kita diskusi di lapangan apa segala macam gitu. Itu udah nggak boleh. Itu datang syuting udah harus langsung eksekusi gitu. Tahu semuanya mau ngapain gitu. Jadi udah nggak ada blank spot, momen lagi gitu kan. Jadi udah harus benar-benar on set, udah harus raw camera and action. Jadi dari praproduksinya itu Mas ya? Ya, preparation-nya sangat menentukan sih. Dan tetap visinya director harus tahu mau dibawa kemana, mau seperti apa, dan director harus benar-benar fasih mengerti kesulitan dari production itu apa, hambatannya kira-kira apa aja, kayak gitu-gitu udah harus berpikir 3 hari ke depan. Dan kalau dari sana udah harus berpikir 6 jam ke depan. Jadi selalu ahead on time dan selalu ahead of everybody's mind gitu. Jadi nggak menyusahkan tim, nggak menyusahkan semua orang. Jadi bisa selesai filmnya dengan baik. Gitu. Oke, ini menarik nih. Soalnya dalam arti tadi itu Mas bilang dari awalnya kita coba nih berapa 5 hari ini, atau kita coba cepat deh. Nggak tahu sekarang nih Mas, tanda kutip ini malah sudah terbiasa nih dengan ritme bekerja cepat. Yang penting itu preparation, itu kuncinya adalah preparation Mas Anggi ya Mas ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak force major tetap ada sih, kayak misalnya di lapangan hujan atau apa, tapi force major itu udah kita pikirkan sebelumnya. Kalau misalnya hujan kita kesini nih, kalau misalnya di sini nggak bisa kita kesini nih, jadi selalu ada plan A, B, C-nya. Gitu. Kalau yang di syuting film ini ada sesuatu yang sangat berarti nggak kesulitannya? Wah, ada. Di hari kedua itu dibubarin sama Satgas COVID. Kenapa ceritanya? Sama polisi, semuanya gitu. Ya kita udah izin segala macam, izin udah ke tempat lokasinya, itu udah ke breakdown, udah reki, udah segala macam lah, udah bikin floor plan segala macam. Udah pas syuting, ada warga yang lapor
terus komplain apa gimana, terus telepon polisi, nggak tahu mungkin dia punya rekanan apa gimana, datang orang-orang itu dibubarin, tapi kita udah punya izin gitu kan, gimana gitu. Tapi dia tetap ya orangnya udah emosi gitu kan. Wah, udah kita bubar dulu aja, kita bubar dulu sebentar, kita aja ngobrol baik-baik apa segala macam. Kita kan krunya juga dikit gitu kan, nggak nyampe 50, cuma 30 orang gitu. Yang itu nggak berkerumun, jadi yang syuting aja bisa cuma 5 orang gitu, cuma sebenarnya seperlunya gitu kan. Pokoknya nggak melanggar prokes gitu kan. Jadi ya mereka nggak bisa ngapain juga sih. Akhirnya pas mereka pergi ya, yang marah-marah tadi pergi, polisinya tetap aja ya udah nggak apa gitu, kita lanjutin aja gitu ya. Jadi sempat berhenti selama beberapa jam. Gitulah. Jadi yang namanya manusia kan warga pasti beda-beda kan. Betul. Ininya gitu. Point of view-nya. Itu terus ujian juga sangat menjadi hambatan waktu itu kan, karena syutingnya di daerah Sentul, daerah pegunungan kan, ke Gunung Pancar sana gitu. Ada tuh di hari ketiga dan hari keempat kelima gitu. Nah itu yang jadi permasalahan karena hujan terus gitu, jadi kita harus berpacu dengan air gitu kan. Ada satu ketika pas lagi adegan di sungai. Gitu, kita pasang jeep segala macam, terus dalam waktu setengah jam itu jeep udah hampir kerendam ini karena naik pasang air pasang gitu kan. Wah, panik kan semuanya kan. Kita baru mau take, tuh udah yang, wah jeep udah dari, kita take buru-buru, pas take buru-buru udah kerendam gitu kan. Jeep-jeepnya kita tinggal, besok pagi baru kita ambil gitu. Gila sih gitu. Dan jalanan untuk balik ke sana udah ketutup air gitu. Jadi kita lewat sawah-sawah gitu. Dan itu maghrib hujan gede banget, jalan di mana-mana gitu kan. Wah itu udah kayak crazy nih. Asrada kita juga lagi hamil gitu kan. Hamil udah sih, tapi kan ngeri gitu kan. Jadi udah kita utamain yang cewek dan ini dulu kayak gitu. Jadi kayak ini kayak lagi apa ya, lagi quest gitu, kayak petualangan gitu. Jadi kayak lagi naik gunung apa berasanya kayak berat banget itu syutingnya itu. Tapi jadi pas sudah selesai hasilnya jadi, dan ya itu membawa kepuasan, membawa pengalaman, membawa kebaikan lah untuk semuanya gitu. Kurang lebih terbayar lah ya dengan susah payah yang kita, perjuangan yang kita bayar banget sih. Bayar gitu. Karena melihat hasilnya dari yang kita bikin, wah nggak mungkin gitu, sampai akhirnya jadi, dan itu kan terharu juga gitu. Jadi Mas Jarod bisa mandi ya. Jadi mandi Mas Jarod ya. Iya, akhirnya Anda jadi nggak dibuang. Nah, nih Mas, kan kalau kita seperti yang kita tahu nih, biasanya ini bila kita mengadaptasi buku atau novel ke dalam media film, pasti ada beberapa perubahan seperti karakter ataupun cerita nih, ataupun mungkin saya ada pemangkasan daripada bab-bab yang sebenarnya ada. Nah, kira-kira nih di dalam film ini ada perubahan-perubahan apa aja yang terjadi dibandingkan dengan novelnya yang awalnya itu? Ada banyak sih, karena kalau novel kan dia kan nggak, strukturnya kan nggak seperti film kan, jadi kita harus mengadaptasi chapter-chapter semua yang di dalam novel itu menjadi kesatuan presentasi 3 babak gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangannya di situ gitu kan. Semua harus terangkum di introducing karakter di segala macam itu di depan, di babak pertama harus dirangkum ke sana yang merupakan introduction kan. Terus yang masuk ke konflik, masuk ke journey-nya dia, masuk ke struggle-nya dia, babak kedua itu apa aja gitu. Sampai ke ending-nya, resolution-nya apa gitu kan. Terus ya pokoknya ada twist-nya apa enggak kayak gitu. Nah itu yang kebuang banyak sekali sebenarnya. Jadi dari mungkin bagian masa lalunya dia sebelum menjadi gila. Nah itu yang nggak banyak sih di novel. Cuma waktu itu kita akhirnya ngambilnya langsung dari pas mereka udah gila aja. Jadi nggak kita ceritain lagi bagaimana. Karena kalau diceritain lagi akan jadi 4 babak gitu kan kayak gitu. Terus habis itu di pertengahan tuh ada detouring lagi, kalau diceritain itu ada detour lagi kan. Dia menjadi seorang peramal di bawah jembatan gitu kan, membahas isu masalah lingkungan hidup segala macam. Nah ini jadi lari dari ceritanya gitu. Seharusnya
Jadi kita mau fokus di love story-nya mereka gitu. Dari kita bukan untuk part-part yang jadi mendistraction perjalanan mereka menjadi sebuah balada ini kan. Jadi banyak yang dibuang yang kira-kira nggak relevan dengan struktur yang mau kita bangun gitu. Soalnya kalau saya tonton atau kalau saya lihat-lihat dari review-review atau dari pendapat netizen, ini rata-rata ini salah satu yang mempertanyakan adalah mengenai karakter daripada karakter utamanya ini, latar belakang dari karakter utamanya si Jarod dan si Lastri. Berarti sebenarnya ini yang mereka alamin itu jenis gangguan jiwanya apa sih? Misalkan si Jarod kok sepertinya itu lebih mirip, mohon maaf kata itu, lebih mirip seperti Forrest Gump dibandingkan orang yang kena ODGJ, misalnya seperti itu. Dalam arti jadi keterbelakangan atau di mana intelektualnya itu agak kurang seperti itu. Kira-kira boleh cerita gak Mas? Dalam arti sebenarnya itu karakter dari Jarod dan Lastri itu seperti apa sih? Ya kalau dari novelnya sih si Jarod ini emang sebenarnya dia cuma orang yang kecerdasannya rendah aja gitu. Cuma dan dia temper dan dia impulsif gitu kan. Dia dibilang gila ya karena itu distempel dari masyarakat karena dia menjadi gelandangan dan kotor. Nah karena orang kayak gitu kan gelandangan kotor dibilangnya gila gitu kan. Nah itu stempel dari masyarakat sebenarnya. Makanya begitu dia dimasuk rumah sakit jiwa berapa bulan dia dikeluarin gitu kan. Malah dia yang bisa mengemong orang-orang gila di sana. Mereka bisa dibilangnya bisa membantu para suster itu gitu kan. Sebenarnya kalau diperhatiin semua dialognya akan terjawab gitu. Mungkin yang nonton itu yang review nggak memperhatikan semua dialognya gitu kan. Jadi kalau diperhatikan itu semuanya kejawab gitu. Jadi sebenarnya dia membantu kita ya apa gitu kan. Jadi sebenarnya memang udah kelihatan dia nggak gila sebenarnya, itu cuma kecerdasannya rendah aja gitu kan. Sedangkan kalau si Lastri itu kan dikasih obat. Betul. Nah itu obat kan itu kuncinya. Kan dia sering ngomong sendiri. Di awal kan dia sering ngomong sendiri kan, gini ngomong sendiri. Terus habis itu baru marah-marah gitu kan. Itu kan karakter dari skizofrenik kan. Gitu kan dia ngomong dengan orang yang nggak ada gitu kan. Sebenarnya itu kalau dikasih obat sembuh gitu, kasih obat. Makanya waktu lagi jadi pelacur dia dikasih obat. Dengan makanya kadang yang pada review ini nggak memperhatikan gitu, nggak memperhatikan hal-hal kecil yang ada itu. Nah, akhirnya harus benar-benar dituntun dijelaskan. Tapi kan nggak semuanya film harus kayak gitu. Gitu kalau mereka memperhatikan aja. Bukan yang memperhatikan kesalahan. Biasanya kalau review kan gitu kan, ini perhatikan kesalahan, masalah wig-nya aja, masalah baju bolongnya apa gitu, misalnya bukan value-nya, bukan apa yang maksudnya bukan core of the story-nya, bukan substansinya yang diperhatikan, tapi lebih ke hal-hal teknis yang sebenarnya nggak masalah gitu kan, gitu. Jadi emang common aja sebenarnya, itu yang disayangkan gitu kan. Jadi banyak yang udah jelaskan tapi nggak mengerti karena nggak memaknainya, nggak mengambil itu tadi kan detail-detailnya seperti apa. Apalagi dengan kalau dia membandingkan dengan Forrest Gump, ya konyol aja kalau menurut saya gitu. Ini bukan Forrest Gump ini. Maksudnya orang gila yang itulah keunikan yang di sini kan yang mau kita angkat adalah kaum marginal ini, orang-orang yang gitu, orang-orang yang nggak dianggap oleh masyarakat. Kalau Forrest Gump dia ketemu presiden, dia masuk army gitu. Dia dari kecil udah terakhir dari keluarga baik-baik gitu. Dan dia nggak ada yang apa yang dirasakan dan dijalankan oleh si Jarod ini nggak ada sama sekali dengan kesamaannya dengan Forrest Gump gitu. Maksudnya itu perbandingan yang sangat konyol sih kalau menurut saya gitu kan. Kalau si Jarod ini memang dari kecil memang dengan kecerdasan seperti itu udah dibuang di masyarakat, jadi masuk isolasi, dia di jalan, dia menjadi gelandangan gitu kan. Beda gitu kan. Dia nggak mempunyai identitas gitu kan. Dia orang marginal, orang yang terbuang, nggak dianggap sama masyarakat gitu kan. Bahkan mau kawin aja dia bingung gitu kan. Baru dia sebenarnya ada backstory lagi, ada backstory lagi di pas lagi mau kawin itu dia sempat bingung gitu karena dia nggak punya KTP, nggak punya apa gitu kan. Cuma gitu kan. Oke. Ada yang bisa menerima ya si masjid itu doang gitu kan, kawinnya pun nggak melalui KUA kan. Nah itu yang sempat ditanyakan di netizen, ini kawinnya gimana, dalam arti ini tanda kutip kawin secara
dilihat kan kawinnya di masjid, nggak ada penghulu, nggak ada segala macam. Jadi cuma kawin siri itu saya yang menurut agama aja, karena dia nggak dianggap, dia nggak punya KTP segala macam. Nah itu yang nggak diperhatikan sama para netizen atau review, ngelihatnya nggak sedetail itu kayak gitu. Saya padahal semua sih udah terjawabkan sebenarnya, udah terjelaskan gitu. Gitu. Terus yang mau kita angkat malah itu tadi kan poin-poinnya adalah yang waras tuh siapa gitu, yang gila tuh siapa gitu. Maksudnya itu pertanyaannya, gimana seorang yang kita anggap gila, distempel gila gitu. Gilanya di sini adalah kan unik, kalau di luar kan kalau orang sakit jiwa ya dimasukkan rumah sakit jiwa gitu kan, atau maksudnya dipelihara oleh negara dengan benar gitu. Kalau sih kan enggak, kan emang gelandangan yang di jalan aja dengan baju kotor udah dibilang gila, padahal dia belum tentu dia gila gitu kan. Bisa jadi cuma kayak si Jarod gitu kan, yang cuma kecerdasan rendah aja, bukan dia gila dalam arti gangguan jiwa. Tapi kalau kita dari kecil kita tahunya orang gila itu adalah orang gila di jalan gitu. Iya benar sih. Udah benar. Stereotyping yang mendasar banget di bangsa kita gitu. Itu yang mau dibahas sebenarnya, isu sosial tersebut kayak gitu. Benar-benar menarik sih Mas, dalam arti jadi beda. Dalam arti yang dari Mas Anggi bicarakan ini dalam arti untuk generasi kita nih, kita kan kurang lebih kan ya hampir seumuran nih, dalam arti dulu nih kita nih selalu ditanamin tuh, lihat tuh orang gila dulu nih ya. Sebelum istilahnya dirubah, tapi misalnya setiap orang yang pakai baju kucel, rambutnya acak-acakan, kita bilang homeless, atau istilahnya orang yang tunawisma, itu kadang-kadang itu udah dicap tuh, lihat tuh orang gila tuh, atau istilahnya orang yang dengan kecerdasan rendah, itu kadang-kadang itu karena dulu mungkin pengetahuan kita mengenai hal-hal itu kita nggak ngerti, akhirnya kita anggap tuh dia gila tuh, ngomong sendiri tuh dia gila gini ya. Jadi antara pengetahuan kita nggak ngerti atau emang kita nggak peduli. Kita dibuild dengan generasi atau dengan lingkungan yang nggak peduli dengan keberadaan mereka. Selalu yang jelek dijadikan momok gitu, selalu yang hitam dibilang jahat atau buruk kayak gitu kan. Nah ini kan udah dibuild dari kecil kan, kita kan seperti itu kan. Kalau orang gila selalu jadi langsung terjadi ketangkep orang gila, lu langsung terdibuang gitu. Jadi selalu jadi momok gitu kan. Padahal ya itu dia, makanya kalau orang ya kayak beda dengan di luar lah pokoknya kan. Kalau di luar kan belum dipelihara oleh negara, kalau di sini kan memang belum terapresiasi, belum jatuhnya malah selalu terjadi diskriminasi gitu. Makanya kalau ditanya film ini poinnya apa, kalau misalnya menonton film ini tapi nggak ada poin yang diambil, berarti emang dia nggak nyampe, maksudnya secara ini ya, secara kecerdasan gitu, atau mungkin dia nggak nyampe, soalnya poin banyak banget yang udah di sini, atau memang dia nggak, atau memang yang nonton nggak konsen, atau nggak peduli, atau nggak punya empati gitu. Nah inilah kan yang mau diangkat adalah empatinya, yang mau kita bangun adalah kita peduli nggak sih sama mereka gitu. Nah, kalau misalnya emang pas dia nonton terus nggak berasa apa-apa, gue rasa ada yang bermasalah sih dengan empati orang tersebut gitu. Karena nggak tahu deh gitu kan, waktu gue kasih istri gue aja, gue kasih lihat trailernya aja, dia nangis gitu kan. Maksudnya jadi gue pengen mengasihi orang-orang tersebut yang di jalan gitu, orang-orang yang dicap gila tersebut gitu kan. Nah itu kita permasalahan utama bangsa ini adalah pertama ignorance dan empathy gitu. Itu yang gue sayangkan sih, kalau abis nonton terus poinnya apa gitu loh, berarti emang you don't have any empathy man, itu kan lo ada problem di empathy lo gitu. Dan itu terjadi loh di bangsa kita gitu. Anak-anak kita yang terlalu banyak main gadget juga kan, gue perhatiin mengarahnya ke sana gitu kan. Orang merasa kesakitan, dia tuh nggak berasa apa-apa. Nah itu yang bahaya banget sih buat gue lihat, buat kedepannya gitu, generasi kedepannya dan yang ada sekarang gitu, nggak peduli, dan itu mulai nggak peduli dengan apa yang terjadi gitu sekeliling kita, dengan apa yang orang rasain, itu menakutkan lagi buat gue sih. Jadi saya kamu ya, dalam arti menjadi dunia sendiri ya. Iya, jadi udah diskriminasi, menjadikan momok, dan nggak ada empati, itu gimana bangsa kita ke depan gitu. Gitu sih. Ya, ini menarik nih Mas. Dari tadi kan Mas cerita nih, sebenarnya itu si Jarod itu pernah jadi peramal, dalam arti cuman gak dimasukin. Terus yang akhirnya terjawab salah satunya adalah
ini sebenarnya harusnya ini ada tanda kutip, ini ada cerita di mana Jarod itu kebingungan. Ini saya nggak punya KTP, nggak bisa ngurus untuk kawin, tapi ternyata nggak dimasukkan nih karena mungkin bagi Mas Anggi ini kayaknya nggak terlalu perlu nih. Nah itu kadang-kadang itu yang kadang orang kalau dia mengerti dia akan ngurus, dan dia nggak mengerti kan. Maksudnya kalau dia ngerti gue harus ngapain nih gitu kan. Mungkin dia akan mengurus ya, kalau kita ngerti gitu, kita nggak punya KTP, kita harus ngurus KTP. Buat orang yang merasa nggak memerlukan KTP, ya buat apa gitu, mereka nggak pernah ditanyain dan nggak pernah apa, jadi nggak relevan terhadap hidup mereka gitu kan. Identitas, birokrasi itu nggak relevan, nggak masuk dalam hidup mereka, itu masalah survival paling utama gitu. Betul. Gitu. Jadi makanya nggak pernah ada masalah mereka punya KTP apa enggak gitu. Maksudnya mereka bisa napas apa enggak, bisa makan apa enggak, betul. Bisa tidur apa enggak isanya ya, seperti itu. Iya. Ini menarik sih Mas nih, soalnya kan kayak tadi itu Mas bilang tuh emang benar sih kalau saya perhatikan itu dalam arti si Jarod itu dari awal sampai akhir itu nggak ada scene obat sama sekali, berarti kan sebenarnya itu dia dalam arti bukan sakit yang memerlukan obat nih, istilahnya seperti itu ya. Nah, sedangkan si Lastri berbalik, setelah dia udah minum dia jadi tenang tuh dalam arti. Kecuali nanti akhirnya itu dirangsang dengan satu kejadian, baru bisa dipicu oleh satu kejadian, jadi akhirnya itu tanda kutip mungkin kambuh seperti itu sih. Nah, ini kan orang skizofrenia kayak gitu, kalau dia tenang dia nggak kambuh gitu. Misalnya dia akhirnya mendapatkan ketenangannya di kuburan. Tenang dia di sana gitu kan, sendirian, nggak kambuh sendirian, terus dengan pohon-pohon yang hijau, air gitu kan, dia nggak ada yang mengintimidasi, nggak ada yang membuli dia tenang gitu, nggak perlu obat. Nah, ketika berhadapan dengan manusia dia perlu obat gitu kan, gitu. Jadi yang menyebabkan dia seperti itu ya lingkungannya itu, manusianya gitu. Kira-kira ada gimana? Ya terus itu enggak, kira-kira ada extended cut gak? Untuk menerangkan semuanya itu kan kadang-kadang ini kok bisa kawin, ini kok ini, dalam arti kan kadang-kadang kan ini kok itu. Kita maksudnya bikin film kan nggak cuma sekali, nonton film juga nggak cuma sekali, maksudnya nggak semua film harus dijelaskan kayak sinetron gitu kan. Kenapa dia nggak bisa kawin, kadang penonton juga diberikan nalar gitu oleh Tuhan bahwa untuk mencari connecting the dot-nya gitu loh. Nggak semuanya harus dijelaskan. Kenapa begini? Pikirin aja gitu kan. Kenapa? Gitu kan. Maksudnya lu nggak punya logika sih kenapa aja gitu kan. Maksudnya harusnya penonton juga punya nalar juga. Jadi connect the dot aja. Oh dia nggak kawin di KUA ya karena dia nggak punya KTP. Oh karena dia. Maksudnya kita nggak pernah ngelihat dia beli apa pakai KTP kan, atau apapun yang berbirokrasi itu nggak ada. Bahkan suratnya aja tuh udah nggak ada, dibuang gitu kan, yang dari satu-satunya hartanya dia kan surat yang lepas surat dari bebas. Surat lepas, bukan surat bebas. Itu doang yang dia punya gitu. Oke. Maksudnya dia suka baca buku bukan berarti kita harus kasih lihat dia lagi baca buku di mana. Maksudnya dengan dia ngumpulin buku aja gitu kan, dengan dia taruh buku di rak ya berarti dia seorang membaca kayak gitu. Maksudnya harus inilah connecting the dot-nya harus jalan gitu nalarnya sih kalau menurut gue itu. Nah itu yang kadang-kadang penonton Indonesia masih malas untuk mikir ya kayaknya gitu. Dia harus dituntun banget, oh begini, atau ke B itu lewat sini gitu. Jadi nggak bisa A B ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai filmmaker dan sebagai scriptwriter juga yang harus menjadikan dari yang berapa ratus halaman menjadikan cuma 70 halaman untuk bisa menjadi 90 menit tontonan, yang menurut kita itu cukup gitu untuk connecting the dot-nya gitu. Karena kita mikir gitu. Jadi ya itulah, maksudnya memang harus dibantu dengan logika penonton. Jadi kalau istilahnya meet me halfway lah. If you meet me halfway, ya. Nggak bisa diempanin terus gitu kan. Ya kita ketemu di tengah lah gitu. Itu yang gue pengen sih sebenarnya. Soalnya sebenarnya itu menarik banget sih karakter Jarod, dalam arti masa lalu. Kita ngomong masa lalu Jarod, masa lalu Lastri. Soalnya sih kayak Lastri kan itu kan merupakan orang yang tanda kutip berpendidikan. Nah, dalam arti bukan yang yang tidak berpendidikan. Buktinya dia ini bisa membaca buku,
kita bilang bisa membaca, bahkan buku-buku pilihannya itu dia mempunyai buku-buku yang cukup berkualitas lah dalam arti sastra ya. Iya. Dan itu bagi saya sih cukup menarik sebenarnya itu masa lalunya ini. Istilahnya kenapa nih kalau dia bisa menjadi istilahnya seperti ini pada saat ini. Di novel yang ini nggak dijelaskan itu, maksudnya emang masuk ke cerita dia emang udah diperkosa di lingkungannya, dia jadi skizofrenik, terus dia diusir dari kampungnya gitu, emang udah gila gitu. Ngobrolan sama penulisnya juga sebenarnya ada konsep prequelnya tuh ada mungkin, tapi di novel yang lain gitu kan. Dia kan ada beberapa buku dan 6 buku yang diterbitkan itu. Tapi jadinya kalau itu diceritakan nggak jadi balada. Kan balada ini kan masalah dua orang yang ya balada cinta kasih mereka gitu kan. Jadi kalau kita jadi biografi dari awal, jadi biografi si Lasri dari kecil harus dijelasin kejauhan gitu buat mencapai itu gitu. Tapi kalau mau ceritain sangat menarik gitu kan. Kalau saya obrolan sama penulis novelnya, memang dari kecil itu si Lasri karena dia cantik gitu kan, terus dia selalu menjadi objek, selalu menjadi objek eksploitasi seks dari itulah birahi dari semua orang yang melihatnya gitu. Dan kedua orang tuanya meninggal ketabrak kereta kalau ceritanya gitu kan. Terus karena ditinggal tiba-tiba dia menjadi shock. Nah itu yang jadi pertama pergulatan batin dia. Terus dia sering diperkosa, pernah dikurung di dalam satu di rumahnya dia sendiri selama berbulan-bulan itu sama pemerkosaannya gitu. Dia jadi gilanya di situ, dia jadi skizofrenik. Di situ muncul ya itulah otaknya dia kepecah, dia muncul sosok-sosok yang menjadi ya tempat dia lari kayak gitu dari pikirannya, dari realitanya dia gitu kayak gitu. Terus kalau Jarod ini dari kecil emang dia dibilang dia komunis, takut sama air gitu kan. Takut air ya. Makanya tuh disiram di awal tuh kan dia teriak-teriak kan, atau di isolasi itu di ruangan kecil itu. Oke. Jadi sebenarnya itu Jarod itu takut air ya. Terus waktu lagi diajak mandi kan dia kan agak malu-malu kan gitu kan, sebenarnya dia ada takutnya. Nah itu sebenarnya dijelasin di awal juga ada alasannya kenapa dia waktu itu kan pernah mau tenggelam, pernah mau mati waktu kecil gitu. Itu menarik sebenarnya kalau ceritakan, tapi jadinya bukan balada antar gitu. Jadi mungkin biografi, mungkin kalau untuk dibikin prequel sendiri sih menarik. Tapi yang mau diceritakan di sini adalah ya itu tadi kan baladanya mereka, dan diceritakannya dari sosok anaknya dia, which is anaknya yang bersyukur tidak dilahirkan di dunia seperti ini gitu kan. Itu kan kalau menurut gue itu ngenes banget gitu kan, bahwa ya kalau seorang bayi yang bersyukur gitu, gue nggak dilahirkan di dunia ini, itu berarti parah banget dunianya gitu kan. Jadi kita harus bercermin ya, dalam arti sebenarnya itu dari sisi mereka itu melihat istilahnya dunia kita ini sekarang ini benar-benar kacau nih, dalam arti tidak, tanda kutip, tidak layak untuk mereka dilahirkan seperti itu kali Mas ya, atau istilahnya malah membuat mereka sampai ada calon bayi yang bersyukur untuk nggak dilahirkan tuh. Itu banyak banget sih lagu-lagu yang bicara soal itu gitu kan. If I know the world that kayak gini gitu kan, I should have been born in this world, apa segala macam gitu. Jadi emang banyak lagu-lagu orang-orang yang berharap nggak pernah dilahirkan di dunia ini karena dunia ini begitu cruel gitu kan. Itu jahat kan, benar-benar sebuah isu tentang kehidupan sosial kita gitu kan. Diangkat. Iya itu tajam juga sih, soalnya di film ini kan Mas kan menampilkan di mana istilahnya paling gampang itu, yang paling gampang tanda kutip ringan itu anak-anak kata-ngatain orang gila, istilahnya kan itu udah kesannya, dalam arti kesannya itu ringan, padahal itu kan cukup menyakiti orang yang mendengarnya. Itu suatu bentuk apa ya, diskriminatif, ignorance, bully, semuanya ada tuh di situ. Padahal dengan secuplikan sesimpel anak kecil ngatain orang gila di jalan gitu kan. Kan segitu parahnya society kita itu. Peradaban gitu. Ngebayangin kalau kita yang dikatain ya, dalam arti ya. Itu jadi saya kayak rasanya gimana gitu ya. Rasanya gimana ya. Kalau kita nggak tahu, kalau kita melihat itu dan kita ngerasa biasa aja, there's something wrong in you, man. Menurut gue sih, that something wrong with you and your society gitu kan.
Kalau menurut gue sih begitu, karena begitu gue ngeliat anak-anak gue aja gitu kan yang nggak peka terhadap itu, gue sangat what the hell gitu, gue harus memperbaiki ini. Gitu. Terus belum lagi juga adegan nggak ngasih makan orang tapi lebih baik ngasih makan kucing. Itu kan juga kayak agak istilahnya kayak gimana jelek banget ya istilahnya kita sayang binatang. Iya itu saya nggak menentang tapi kok istilahnya sama manusia kok gimana gitu. Kayak itu pesannya sih jelek banget. It's truly happen loh. Itu misalnya benar-benar kejadian kayak gitu orang yang sebegitunya sama petnya sendiri tapi lihat orang kelaparan tuh nggak peduli gitu. Dan buat petnya dia beli makanan anjing, makanan kucing yang puluhan ribu harganya gitu kan, bahkan ratusan ribu gitu kan, satu plastiknya. Atau makanan kucing itu wet food itu mahal banget kan, saya yang makanan kucing yang basah gitu. Tapi ya gitu, lebih mementingkan makanan peliharaannya gitu untuk daripada orang-orang yang kelaparan ini gitu. Ini udah kejadian. Ini sih gila sih. Berarti gila maksudnya dan yang penulisnya tulis itu tentang yang si Lastri di pinggir jalan diambil, diperkosa rame-rame, itu benar-benar pernah kejadian di tetangganya dia, di daerah tetangganya dia gitu, sama ada orang gila gitu, diambil sama orang-orang gerombolan cowok-cowok gitu, terus dimandiin dulu, dibersihin dulu. Makanya kan banyak ada reviewer yang bilang, kok Toto rambutnya bersih apa segalanya gitu kan. Masa mau kita lihat jadi mandiin sih gitu. Diprotes ya. Iya, harusnya maksudnya ya kalau aslinya sih emang ada adegan dimandikan atau segala macam, tapi kita nggak mau ngasih gitu. Aslinya tuh kejadian nyatanya dimandiin dulu, dibersihin dulu, diperkosa rame-rame sampai berapa lama gitu. Itu benar-benar. Itu kejadian benar. Orang gila yang nggak ada akalnya, kekurangan, dipelihara mereka untuk jadiin bahan objek seksual mereka gitu. Dan itu kejadian, ada beritanya dulu. It's crazy, man. We're living in that world gitu. Iya, adegan itu sih jujur sih maksudnya dalam arti ngebuat tanda kutip emosi nih, dalam arti ya, membuat emosi. Kalau saya pribadi nonton nih, gila nih cowok-cowok brengsek juga nih. Dan jujur kayaknya kok balas dendamnya belum puas saya. Eksekusi ke orang-orang itu kayak orang-orangnya gitu kan. Iya, kayak kok semudah itu harusnya itu lebih seberapa sakit ya dia di perkosa rame-rame bergantian gitu kan. Itu sebenarnya adegannya hampir nggak lulus sensor itu yang apalagi mau adegan dimandiin, maksudnya adegan begitu aja tuh hampir nggak lulus sensor gitu kan. Jadi sebetulnya adegannya benar-benar ada alat kelamin yang dipotong gitu. Kelihatan itu bikin mock-up-nya potong, keluar darah, dramatis gitu kan, dengan lagu gitu kan. Kita bikin gitu, bahwa it's a sweet vengeance gitu kan, pembalasan yang manis gitu. Nah itu pas dia tusuk, cetrok, darahnya keluar, dia putusin, itu sebenarnya panjang, saya banyak shotnya gitu kan, wah indah gitu. Tapi dari lembaga sensor film, nggak boleh nih, potong aja, ntar daripada terkenanya bukan 21 tahun lagi, 35 tahun plus gitu. Akhirnya gimana, cuma bisa 17 tahun aja boleh dong gitu. Jadi dikurangin. Ya udah, itu baru 1 hari sebelum tayang baru lulus sensor. Oke, jadi sebelumnya itu ada adegan ibaratnya ala-ala film survive ya, yang agak gore ya. Malah ini lebih kelihatan ya. Wah, jangan-jangan nanti ini director's cut nih atau uncut version disimpan dulu. Nanti suatu saat itu ada uncut version enggak? Terus keluarnya juga di mana tetap nggak bisa lu sensor juga. Iya benar sih, mau di mana lagi ya? Iya benar-benar. Iya soalnya itu satu perbuatan yang dalam arti yang ternyata itu tadi Mas bilang kan dari penulis itu punya pengalaman tersendiri melihat tetangganya ya, atau lingkungannya itu melakukan hal itu, dalam arti ada penculikan orang dengan gangguan jiwa itu dan dijadikan objek seksual ya. Aduh, itu benar-benar bikin marah sih Mas. Itu adegan itu bikin gregetan dan emang sih saya pikir, aduh ini kok kayak balas dendam itu kurang gitu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Nah, ini Mas, saya mau nanya nih Mas.
Kan Ya. kita udah ketahui nih, Mas Anggi kan udah menyutradarai banyak film lah, bahkan dengan berbagai jenis genre dari horor, Ya. komedi, drama, thriller, bahkan kemarin itu sampai gore tuh ya, yang I Will Survive ya. Nah, di mata Mas Anggi nih, karya kan adalah ibaratnya sebagai anak ya. Nah, apa yang membedakan film Balada Sepasang Kekasih Gila ini dibandingkan dengan film-film lainnya? Pasti kan ada sesuatu yang berbeda nih. Isu yang diangkat pasti, isu yang diangkat sama efek yang dihasilkan dari film tersebut terhadap orang lain yang menontonnya gitu. Itu yang beda. Oh, itu yang beda ya. Jadi emang dalam arti isu dan emang misalnya fokus pesan-pesan terhadap yang ingin diangkat ya Mas ya. Iya. Waktu lagi bikin filmnya juga targetnya juga membedakan. Misalnya ada film-film yang kita mau benar-benar mau speak up, mau menyatakan sebuah statement atau memberikan sebuah gagasan atau sudut pandang gitu atas isu yang mau diangkat. Ada juga film-film yang emang cuma entertain people aja. Film-film yang emang untuk hiburan, untuk memutar roda industri itu ada juga gitu. Nah ini yang ya bisa dibilang ini permintaan para produser lah gitu. Jadi film tuh ada yang film mereka, ada yang film gue, ada film kita gitu. Jadi film yang mana nih gitu, film yang gue banget yang mana gitu. Pasti tahu lah kalau udah nonton film-film gue berarti tahu nih yang Anggi banget tuh yang mana, itu biasanya sih pada tahu gitu. Yang lebih liar ya Mas ya. Lebih dalam biasanya, lebih yang isu-isu yang diangkat tuh lebih dalam sih gitu, kayak misalnya Alif Lamin tuh gue banget, sama Cake tuh gue banget. Terus kayak Sabarin Ujian tuh gue banget. Terus Insya Allah Sah juga, Insya Allah Sah kedua tuh juga gue banget. Tapi ada yang film kita banget tuh yang kayak Warkop DKI itu film kita gitu kan. Terus Komiknya itu film kita bareng-bareng gitu kan. Ada film Anda tuh film produser ya banyak juga yang maunya kayak begini ada juga gitu kan. Beberapa film horor lah kayak gitu tuh maunya produser gitu. Kayak gitu. Jadi macam-macam targetnya kita membuat film yang macam-macam gitu. Dan itu yang membuat kita manusia gitu kan. Jadi mempunyai banyak dimensi kan. Saudara juga manusia gitu kan. Punya banyak dimensi gitu kan. Don't expect us to memberikan karya yang as your expectation aja gitu, nggak gitu juga gitu kan. Kita kan bukannya kacungnya penonton juga kan, penonton mau apa kita bikin, nggak gitu juga kan. Jadi pengennya ya tetap berdimensi, apa yang mau saya bikin ya itulah karya tersebut gitu. Dan itu akan menjadi sebuah legacy. Anggi Bara seperti apa ya seperti ini gitu. Ada versinya Anggi Bara yang begini sama yang begono gitu atau begini gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kayak director luar tuh kayak yang saya suka itu kayak Steven Spielberg gitu. Dia punya dimensi gitu. Kadang dia bikin film E.T., film anak-anak gitu kan. Betul. Dia bikin film Schindler List gitu kan, yang black and white aja gitu kan, film yang artistik gitu kan, Lincoln yang kayak gitu, atau bikin Ready Player One yang seru banget gitu, yang sci-fi kayak gitu, maksudnya dia punya dimensi gitu, dan gue suka kayak gitu. Jadi bukan sutradara atau yang maksudnya jadi satu dimensi aja di situ, terus agak menonton boring juga kan gitu kan. Jadi gue pengen embrace life sih, gue pengen merasakan banyak hal di hidup ini gitu. Wah. Ini jujur ini menjawab pertanyaan saya. Jujur kemarin malam saya baru berdiskusi sama teman saya, dalam arti ini sebenarnya gue pribadi bingung nih, Mas Anggi ini kok gue nontonin filmnya kok kayak ciri khasnya kok beda-beda nih. Maksudnya ada yang seriusnya gimana, tapi ada yang bener-bener misalnya komedinya liar banget, ada istilah yang drama, ada yang ini masih belum nangkep nih dalam arti ciri khas daripada Mas Anggi, seorang Mas Anggi Umbara. Ternyata emang Mas Anggi itu nggak mau istilahnya menjadi satu dimensi, Mas ya, kalau tadi Mas bilang ya. Iya, nggak mau di stereotype-kan adalah director ini, stempel gitu, nggak bukan, I'm not yours to be stempel gitu. Jadi ya kalau misalnya album tuh ya, kayak album musik yang paling gue suka lagu tuh kayak albumnya Extreme gitu kan, dia benar-benar ngejelasin tuh, dia judul albumnya adalah Three Sides to Every Story gitu. Jadi dia ada chapter-chapternya lagu-lagu yang yours gitu, ada lagu yang
main, ada lagu-lagu yang dares atau truth atau apa gitu. Jadi ya itulah dimensi manusia itu makhluk dimensi, gitu, berdimensi sosial, berdimensi spiritual, berdimensi segala macam lah gitu. Dimensi sosialnya aja udah banyak gitu. Ya gitu lah. Mas, saya mau nanya menyambung tadi pernyataan Mas itu. Kira-kira sebenarnya itu ada istilahnya film atau tipe film apa yang benar-benar Mas pengen buat tapi sampai saat ini nih belum terrealisasi? Ada nggak? Banyak banget sebenarnya. Kalau yang bener-bener film yang pengen gue buat banget, malah kalau sekarang itu ya bener-bener hampir baru 1% ya kali, mungkin baru bener-bener sedikit banget gitu film yang sebenarnya gue mungkin yang gue banget ya gitu ya. Sebenarnya gue pengen banget bikin film kayak Wali Songo gitu, mengangkat nilai-nilai yang diangkat oleh para Wali Songo. Lebih yang spiritual sih, lebih yang gue banget tuh sebenarnya banyak yang lebih spiritualnya gitu. Karena itu the deepest dimension gitu kan, in me gitu kan. Kayak gitulah. Atau film-film apa ya yang gue suka banget sama Mahabharata gitu kan. Mahabharata pewayangan itu kan banyak banget sanapannya gitu. Sanapan tuh kayak subliminal versus yang subliminal meaningnya gitu kan. Komunikasi semiotiknya lah di yang tersiratnya, bukan yang tersuratnya gitu. Jadi arti di dalam sebuah cerita gitu kan. Itu sanapan gitu bahasa Jawanya. Itu banyak banget gitu. Untuk hidup gitu, untuk bisa orang lain berefleksi gitu terhadap film itu gitu. Nah itu yang film-film pengen gue bikin sih sebenarnya. Film yang bisa menjadi refleksi buat hidup orang, tapi juga multidimensi juga gitu kan. Bisa menjadi hiburan, bisa juga menjadi sebuah tamparan gitu kan, atau sebuah teguran, atau bisa jadi sebuah kebahagiaan juga gitu kan. Berita baik juga ke orang gitu. Kayak gitulah film-film kayak Sabar Ini Ujian tuh juga film yang pengen banget gue bikin dari dulu gitu kan, tapi baru kesampaian sekarang gitu. Susah banget itu untuk membuat itu, karena jarang banget produser yang mau gitu kan. Hah, time loop, apa itu time loop gitu kan. Tapi keren tuh gitu. Kemarin tuh. keren. Iya, gue juga happy dengan hasilnya gitu. Walaupun ya gitu, maksudnya pasti beda dengan scene perfilman di Indonesia ya gitu. Karena ya kalau kita lihat kan sama sekali nggak ada apresiasinya dari teman-teman perfilman Indonesia gitu. Padahal banyak yang habis nonton itu banyak yang terinspirasi, tergugah, gitu. Saya menjadi sesuatu yang baik lah untuk refleksi di kehidupan mereka gitu. Gitulah. Padahal keren, Mas. Keren dalam arti berani beda, dalam arti berani istilahnya mengangkat sesuatu yang belum pernah diangkat sih, Mas. Ini semoga nih yang Mas Isai benar-benar inginkan nih bisa nanti ke depannya nih bisa benar-benar terrealisasi nih, Mas. Iya, banyak juga cerita-cerita yang maksudnya pas lagi dulu gue cerita yang Sabar Ninja ini time loop gitu pada zong semua gitu kan. Akhirnya ada produser yang mau memberanikan diri untuk membuat film itu gitu kan. Dan banyak juga cerita yang kayak gitu juga gitu kan, yang istilahnya apa ya, agak beyond lah gitu kan ya, sedikit sci-fi, ada fantasinya tapi mempunyai kedalaman yang maknanya betul. Yang punya makna, punya substansi gitu kan. Nah itu yang susah untuk mencari orang yang untuk berinvestasi menaruh uang untuk membuat filmnya, itu ya nggak gampang. Karena kan rata-rata para produser pasti pengennya cuan gitu. Betul, karena dalam arti ya tadi itu ya otomatis sih dalam arti kan sudah ada biaya yang dikeluarkan. Dan nggak salah juga kan, itu kan industri. Betul industri. Kecuali kalau istilahnya kita memakai istilahnya biaya sendiri untuk idealisme kita sendiri, itu kan beda nilai kepuasan pribadinya kali Mas ya, benar Mas ya? Iya, ya itu sih maksudnya salah satu yang pengen gue jalanin juga di hidup gue adalah ya membuat film-film yang menyentuh para penontonnya itu, biarpun nggak semua gitu ya, biarpun ada film-film yang cuma menghibur aja atau untuk please atau menservis
beberapa segmen kayak misalnya oh ini untuk fansnya pemain ini gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Ada juga yang film yang diperuntukkan seperti itu gitu kan. Ya it's okay, tapi ada juga film-film yang bikin walaupun nggak semua gitu, ya tadi yang bisa nyentuh lah gitu, untuk para penontonnya, dan itu menjadi legacy gue gitu kan. Pada saat gue udah nggak ada, semoga filmnya masih ada gitu, masih memberikan makna buat penontonnya gitu. Makanya banyak para penyair atau para filmmaker, ya kalau dulu bilangnya penyair lah ya, pengen hidup selamanya ya itu dari karya-karyanya gitu. Diingat ya, betul. Sampai sekarang pun misalnya film-film klasik yang tahun 30-an pun misalnya yang orangnya mungkin bintang-bintang atau sutradaranya sudah tidak ada, itu otomatis Diingat melalui karya. diingat, dan ya tadi itu legasinya itu Shakespeare, dicontoh segala macam ya, dalam arti dicontoh dengan perfilman modern, dan itu ya tadi itu Mas bilang legasinya itu akan hidup selamanya sih, seperti itu. Pengennya sih gitu. Jadi sebelum gue, maksudnya mumpung masih muda nih, lu berkarya sebanyak-banyak. Semoga banyak yang diingat semua. Nah Mas, ini saya mau nanya nih, berarti agak pribadi. Otomatis kalau kita berkarya, otomatis itu ada yang memuji, ada yang mengkritik. Bagi Mas itu Mas melihat sebuah kritik itu bagaimana? Ya kalau awal-awal sih, waktu itu bikin film awal, tergantung dari si kritikus itu bagaimana dia mengkritiknya gitu kan, dengan cara apa dia mengkritiknya gitu. Ada kan kritikus yang emang akademik juga ada gitu kan, dia benar-benar research tentang film itu ditonton, itu di research, kalau mau dibandingkan dengan benar perbandingannya yang benar gitu kan, terus meaningnya semua juga dijembrengkan secara di breakdown atau dibedah secara kafah gitu kan. Ada yang kritikus kayak gitu, sehingga benar kalau apa yang dibilang kekurangannya adalah yang mendasar, yang substansial, benar dijabarkan sama dia, dan itu akan menjadi akan menjadi obat buat gua, walaupun pahit gitu kan, akan menjadi obat dan menjadi kemajuan untuk kedepannya, untuk memperbaiki karya kedepannya gitu. Tapi kalau kritikus banyak juga yang akhirnya yang terlalu julid gitu kan. Julid itu dalam arti dia menjatuhkan yang di review sampai sampai sepedes, sampai setitik rendah itu untuk menaikkan dirinya gitu kan. Nah, itu sih gue nggak respect ya dengan kayak gitu kan. Walaupun memang kadang ada yang benar poin-poinnya, tapi dengan kata-kata yang julid, dengan niat yang menjatuhkan, jadinya nggak respectful gitu kan, kayak gitu. Dianya juga kita nggak respect, dan apa yang dia keluarkan juga jadi nggak respectful ke ekosistemnya gitu, ke kasaran perfilman Indonesia-nya gitu kan. Nah itu menyayangkan aja sih kalau ada yang kayak gitu, apalagi ada kritikus atau reviewer atau apapun yang emang sengaja mencari panggung untuk menjadi julid, untuk mendapatkan viewers banyak, karena orang-orang suka kejulitan netizen kan, namanya netizen. Emang jualannya di kejulitannya atau ke pedesan omongannya gitu kan, mereka disukain karena itu, dan akhirnya jualannya di situ, karya orang yang di bash habis-habisan, nah itu yang menjadi jualannya mereka. Nah, itu sangat disayangkan sih, maksudnya ngapain gitu, jadi mencari keuntungan atau mencari viewer atau subscribers dengan cara yang enggak terpuji gitu kan. Kayak gitu. Kalau gue sih menyikapinya, pertama gue ambil poin aja gitu, Kalau emang dia kata-kata yang terlalu menyakitkan atau terlalu personal ke gue atau ke dulu sih, gue pasti akan awal 2-3 film pertama pasti akan gue siapa namanya, kalau ketemu gue sikat beneran gitu, kayak gitu aja gitu kan. Tapi udah makin kesini gue makin ngeliat bahwa dia cuma cari panggung doang gitu. Ya udah santai aja gitu kan. Ambil, kalau emang bener ada yang baiknya, ambil baiknya. Kalau emang nggak ada, emang ternyata dia cuma nyari-nyari kesalahan aja dari nonton film, ya ngapain juga gitu kan. Nggak ada substansinya juga, nggak ada value-nya juga gitu kan, ambil dari dia gitu kan. Karena biasanya kan gitu kan, perbedaan antara reviewer yang mengaku kritikus gitu kan, mereka nggak tahu ilmu perfilmannya, dia nggak tahu gitu. Gimana mencari inti dari apa yang mau disampaikannya aja, dia bingung ini apa gitu, poinnya apa. Itu aja mereka kebingungan dengan
ya yang dicari selalu ya rambutnya lah, continuity-nya lah, bajunya lah, apa, make up-nya lah, gitu-gitu yang nggak mendasar, nggak ada value-nya gitu. Jadi ya selama dia berkutat situ ya biarin aja, terus ya nggak apa-apa. Insya Allah apa namanya akan belajar dengan sendirinya lah. Gitu. Dulu juga ada kritikus yang tajam banget menurutnya gitu. Terus akhirnya begitu dia masuk menjadi bagian dari filmmaker, baru dia tahu bagaimana susahnya membuat film dan bagaimana bagaimana seorang filmmaker menghargai karya-karyanya gitu, menganggap karya-karya tersebut adalah anak-anaknya mereka, ada kayak gitu. Baru kali ini sadar, wah gila, gue dulu menurut gue dia minta maaf gitu kan, nggak seharusnya dia berkata seperti itu gitu. Ada beberapa kritikus yang kayak gitu. Yang zaman dulu kalau mengkritik, wah gila, orang sampai nangis sampai sakit hati gitu kan. Begitu dia tahu masuk ke film, baru tahu gitu kan, apa yang diomongannya itu benar-benar nggak respectful gitu. Tapi kalau so far sih ya, mau bilang jelek mau bagus ya bagus, alhamdulillah pasti gue berterima kasih gitu kan. Jelek pun gue berterima kasih juga karena dia menonton film tersebut gitu kan. Jadi gue tetap win-win solution tuh ujung-ujungnya gitu. Karena gue udah nggak peduli lagi sih, udah dalam stage yang ya udah gitu, nggak apa-apa, lu mau ngomongin itu juga nggak apa-apa. Cuma ya ada beberapa yang disayangkan aja kalau misalnya terjadi miskom gitu kan, bahwa ini maksudnya begini loh, bukan begini, tapi diambilnya begini. Aduh, sayang banget sih. Ya gitu aja, aduh, sayang banget sih. Dan yang disayangkan kayak tadi kan, yang disayangkan adalah mencari kesalahannya, atau ini kok nontonnya nggak ada, maksudnya nggak kelihatan kan dari apa yang diomongkan tuh, empati seseorang, kayak gitu, ignorance-nya seseorang itu kelihatan dari cara ngomong dia, cara apa yang terefleksikan dari dia itu kan. Itu yang disayangkan di generasi gitu. Gue mikirin ke gitunya aja sih. Ke depannya ya. Nah, jadi fine aja mau ngomong apa juga terserah sih. Jadi nggak dimasukin ke hati, Mas. Udah nggak dimasukin ke hati. Sudah tidak. Sudah tidak. Karena udah sekian banyak film juga kan. Gitu. Tapi ya didoain aja. Semoga ya ke depannya membaik lah gitu. Dari cara ngomongnya segala macamnya gitu. Cara dan ngomongnya diberikan ilmunya lagi gitu. Oke. Karena ilmu tentang perfilman itu kan nggak segampang itu dimengerti sama orang kan. Apalagi kan secara akademis itu. Masalah simpel aja kadang nggak ngerti kayak gitu. Ya gitu lah. Soalnya kan kadang-kadang kan reviewer film kan dalam arti ada yang benar-benar berbicara secara teknis, ada juga yang berbicara secara istilahnya pengalaman dia menonton, apa yang dia dapat nih, dalam arti seperti itu sih. Dan dua-duanya sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih, Mas, ya, kalau menurut saya pribadi. Ya misalnya kayak apa yang dia dapat, tapi kalau ditontonin nggak konsen, sambil main HP, apa yang dia dapat kan berbeda. Kayak tadi pasti banyak risknya gitu kan. Kayak misalnya gini, ada pun mau review tapi nggak tahu ilmunya kan. Misalnya kayak I Will Survive deh yang I gitu kan, banyak yang mereview bahwa kenapa kok si bapaknya tahu rumahnya dari mana gitu kan, ya gitu kan. Pas lagi ending, dia tahu dari rumahnya si Dani gitu kan, dia tahu rumahnya dari mana apa segala gitu kan. Harus banget dituntun, bapaknya tahu dari sini nih gitu kan. Gitu kan. Jadi orang dia nggak mengerti kalau film itu adalah film karakter driven. Film karakter driven itu adalah semua yang nggak dialami si karakter utama itu nggak relevan gitu. Jadi kita nggak harus ngasih tahu bahwa dia dapat alamatnya si penjahatnya ini, si Dani ini dari mana, dari kantor polisi apa mana, atau kita nggak harus ngasih tahu itu karena kita selalu berada sama si Sanjaya gitu. Apa yang Sanjaya rasakan, apa yang Sanjaya ketahui itu yang diketahui penonton. Nah itu karakter driven. Jadi dia nggak mungkin dia tahu bapaknya akan datang, dia nggak mungkin tahu. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau pas dibilang, kok bapaknya tahu ada di sana? Ya karena ini film karakter driven, gue nggak mungkin kasih tahu lo bahwa ke bapaknya nge-hacking dulu handphonenya si adiknya si Sanjaya, posisi dia ada di mana,
minta tolong temennya untuk ngaikin, itu kan kalau itu baru kita dari kacamata audiens, baru third eyes apa perspektif gitu. Kalau kan enggak, kita selalu berada dalam saja, itu yang artinya karakter driven. Jadi kita selalu berada sama dia. Apa yang saja tidak ketahui, ya penonton juga tidak ketahui gitu. Betul. Jadi cuma bisa menerka, kita cuma bisa menerka, connecting the dot aja gitu. Nah, mereka yang nggak ngerti bilangnya itu plot hole. Gitu. Nah, itu kan perbedaan antara orang yang tahu ilmunya apa yang nggak sama yang enggak gitu kan. Makanya banyak-banyak baca gitu, apa itu plot driven, apa itu karakter driven, film jenis apa kayak gini. Jadi nggak semuanya yang lo nggak ketahuin itu menjadi plot hole, itu enggak. Gitu kan. Ya gitulah perbedaan antara plot driven dan karakter driven aja dia nggak tahu gitu. Terus mau bahas film terus dikasih skor lagi. Aduh. Maksudnya kita bikin film juga bukan untuk di-scoring gitu sih gitu. Maksudnya sayang aja, maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau mau skor oke gitu kan, itu kan masing-masing gitu. Tapi kalau dari orang-orang yang nggak mengerti ilmunya sedih juga sih karena gitu ya. Sedikit-sedikit dibilang plot hole, sedikit-sedikit bilang plot hole, padahal dia nggak ngerti ini film jenis apa. Oke. Jadi istilahnya ya menarik sih, dalam arti supaya kita tahu nih sebenarnya ini sang sutradara atau pembuat film itu pengen mengarahkannya ke jenis apa nih, apakah benar-benar diarahkan di plot atau di karakter driven yang tadi Mas Anggi bilang ya Mas ya. Polanya kan berbeda, istilahnya pasti fokusnya berbeda seperti itu. Ya menarik banget nih Mas. Nah sebelum kita tutup nih Mas, kira-kira nih harapan-harapan apa aja nih yang Mas Anggi harapkan untuk para penonton, para sobat BB69 kalau sudah menonton Balada Sepasang Kekasih Gila ini? Apa? Sorry? Harapan-harapan, dalam arti harapan-harapan dari yang para penonton nih. Semoga nih para penonton gimana? Ya lebih peka sih, pengennya sih penonton kita lebih peka terhadap lingkungan ya. Pastinya kita terhadap sekeliling kita, peka terhadap orang-orang yang nggak pernah dianggap lah, terpinggirkan lah gitu, dari kehidupan kita gitu. Bahwa ada orang-orang yang setiap hari urusannya ada survival, mencari makan aja gitu. Dan itu setiap hari kita lewatin kan gitu, di pinggir jalan, di setiap gorong-gorong atau apa, kolong jembatan itu lu cek deh pasti ada gitu orang yang nggak bisa makan, yang nggak tahu besok mau makan apa, buru-buru mikirin mau nonton apa, film apa, buru-buru mikirin kuota gitu. Enggak, mereka mikirin hidup aja gitu, bisa bernafas aja, bisa makan aja, itu udah survival gitu, udah berarti banget. Nah itu ya gue suka ke bawah sih kalau mikir gitu, gila gimana gitu. Ya ingat aja terhadap mereka gitu, kenapa yang kita makan tiap hari, makan enak tiap hari, jangan menjadi pongah aja gitu. Bahwa ya itu empati kita di mana, ignorance kita masih menjadi raja apa enggak gitu. Pikiran kita, logika kita masih menjadi raja apa enggak. Memperhalus hati sih, semoga yang nonton bisa lebih halus hatinya gitu. Jangan jadi orang yang tajam, yang pongah, yang julid lah, yang nggak peduli, ignorance, apalagi yang kehilangan empati, jangan sampai. Dan semoga yang nonton bisa menjadi itu orang yang lebih halus hatinya, lebih peka. Ya, jadi kita sih berharap nih dengan adanya film ini, setidaknya ini para penonton istilahnya membuka mata dan mengulurkan tangannya, dalam arti ya membuka mata, membuka hati, dan mengulurkan tangan. Apa yang bisa kita bantu, pasti dalam arti mungkin bagi kita seolah-olah kecil ya Mas ya, tapi mungkin bagi mereka itu adalah sesuatu yang besar. Kayak misalkan tadi itu mereka istilahnya kelaparan, yang mungkin hanya nasi bungkus istilahnya yang sederhana, bagi mereka itu ya tadi itu survive dan untuk menyambung hidup mereka. Dan ini yang benar-benar emang didapatkan di pesan di film ini juga sih Mas, dalam arti selain sangat berarti sih. Karena si buku saja sangat berarti untuk hidup mereka gitu. Bahkan bukan nggak perlu, misalnya kita cari-cari, bukan nggak perlu sih, maksudnya ya kita nggak usah ngeliat jauh kemana, bahkan kayak di lingkungan kita aja, kayak satpam kita, hansip kita, security kita gitu kan, mereka juga butuh makan gitu, mereka butuh pasti uang buat hidupnya. Maksudnya lebih peka aja, lebih ngelihat ke sekeliling kita lah.
Semuanya lah. Bahkan mungkin kalau ada keluarga kita yang masih kelaparan atau tetangga kita yang kelaparan itu dosa menurut kita gitu. Itu sih. Jadi mengajak semua. Oke. Nih, thank you banget nih Mas Anggi nih. Kita udah bicara panjang lebar nih 1 jam lebih nih untuk ngomong-ngomong mengenai film ini. Bahkan istilahnya mungkin lebih dalam lagi hati ke hati. Dalam arti Mas Anggi ingin membicarakan apa yang ingin disampaikan mengenai film ini. Ini benar-benar menarik sih Mas. Terus tadi itu mendapatkan informasi mengenai Mas Anggi ternyata itu memang sengaja membuat film itu supaya bervariatif, nggak hanya 1 cap aja. Nah itu bagi saya itu, wah ternyata ini jawaban nih bagi saya nih dalam arti. Dan benar-benar nih untuk para sobat BB69, jangan lupa nih menonton film terbarunya Mas Anggi di Klik Film, judulnya Balada Sepasang Kekasih Gila. Oke, sekali lagi terima kasih banget Mas Anggi untuk waktunya. Saya benar-benar terima kasih buat lo ya Setiawan dan teman-teman reviewer lainnya. Jangan sorry kalau misalnya ada omongan gue yang menyinggung juga. Terima kasih udah nonton film-film kita selama ini dan ngebahasnya di YouTube, di digital, di Spotify, dan segala macam lah gitu kan. Thank you banget. Ya semoga gue juga masih banyak perlu belajar lagi. Jadi thank you kalau misalnya memang ada kesalahan-kesalahan yang gue lakukan dalam film gitu, ataupun apapun, nggak apa-apa, speak out aja. Gue nggak, I'm fine gitu. Jadi kalau lu merasa ada yang salah atau kayak tadi kan plot hole aja, speak out aja. Kalau emang plot hole beneran, gue bilang itu plot hole. Kalau enggak, ya emang itu meant to be like that, it's meant to be like that. Jadi kita have fun aja ke depannya. Itu maksudnya emang kita bikin ekosistem perfilman Indonesia lebih baik lagi. Dan dengan adanya kalian juga kan ini menstimulasi para penonton kita gitu. Semoga lebih baik, lebih positif lagi ke depannya sih. Gitu. Amin, amin. Dan saya benar-benar berharap nih untuk karya-karya selanjutnya nih. Kan sekarang kan katanya Mas nih lagi sibuk-sibuk untuk post-pro segala macam ya. Jadi ditunggu nih. Yeah. Oke, sekali lagi Mas. Terima kasih banyak Mas. Dan see you Mas. Thank you.